postmenopause. Tahap pertama perimenopause adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan produksi hormon estrogen oleh ovarium secara bertahap. Hormon estrogen ini adalah hormon yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi. Tahap perimenopause ini berlangsung 2-10 tahun. Pada beberapa wanita, tahap perimenopause ini tidak menimbulkan gejala, tetapi pada beberapa wanita lain, tahap perimenopause ini bisa menimbulkan gejala ringan sampai gejala berat. Adapun gejala perimenopause ini yang pertama, menstruasi tidak teratur. Hal-hal yang bisa terjadi adalah siklus menstruasi menjadi lebih cepat atau lebih lambat dari yang biasanya normal, ataupun terjadi pendarahan yang lebih hebat atau lebih sedikit dari yang biasanya. Untuk lebih lengkap pembahasan menstruasi yang tidak teratur ini ada di video saya sebelumnya. Yang kedua, hot flashes, yaitu sensasi rasa panas atau kegerahan yang terjadi sepanjang hari atau pada malam hari yang disebut dengan keringat malam. Sensasi rasa panas ini menjalar dari wajah, lalu ke leher dan ke tubuh. Yang ketiga, vagina kering. Dikarenakan produksi hormon estrogen menurun, menyebabkan produksi cairan pelumas vagina berkurang. Hal ini menyebabkan sensasi rasa gatal, perih, dan nyeri saat berhubungan seksual. Yang keempat, gangguan berkemih. Resiko infeksi saluran kemih meningkat dan sulit untuk menahan buang air kecil. Sering terjadi anyang-anyangan dan perih saat buang air kecil. Yang kelima, libido atau gairah seksual menurun. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, jika sebelum perimenopause kehidupan seksual memuaskan, penurunan gairah seksual ini tidak menurun secara drastis. Yang keenam, perubahan emosi, yaitu bisa terjadi mood swing seperti saat PMS atau pre-haid, sering marah, mudah tersinggung, dan gampang sedih, hanya gejalanya bisa lebih berat. Yang ketujuh, insomnia atau sulit tidur. Yang kedelapan, kulit kering dan rambut rontok. Yang kesembilan, berat badan meningkat. Yang ke-10, terjadi peningkatan kolesterol, kadar gula darah, dan juga pembuluh darah menjadi agak kaku, sehingga muncul gejala berdebar-debar karena bisa terjadi gangguan kardiovaskuler atau gangguan jantung. Gejala-gejala perimenopause ini tidak terjadi secara serentak, tetapi terjadi bertahap secara perlahan-lahan. Apakah pada tahap perimenopause masih bisa terjadi kehamilan? Jawabannya masih bisa. Selama masih menstruasi, walaupun tidak teratur, peluang untuk terjadi kehamilan masih ada. Tahap berikutnya adalah tahap menopause, yaitu ditandai dengan tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Tahap berikutnya adalah postmenopause, yaitu adalah kelanjutan dari tahap menopause, ditandai dengan sudah tidak lagi menstruasi. Pada tahap postmenopause ini, resiko terjadi osteoporosis, penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, dan penyakit kanker meningkat. Proses menopause tidak dapat dicegah, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala tidak nyaman yang terjadi pada tahap perimenopause. Yang pertama, minum air putih yang cukup, yaitu lebih kurang 2 liter per hari, dikarenakan pada perimenopause, vagina dan kulit dalam keadaan kering. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Olahraga yang dianjurkan yang bisa untuk relaksasi, contohnya yoga, dan juga senam Kegel dianjurkan untuk mengatasi masalah gangguan kemih. Yang ketiga, makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan karena mengandung tinggi serat, vitamin, mineral, dan juga mengandung antioksidan yang bagus untuk mengendalikan berat badan, tekanan darah, dan juga kadar gula darah sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit kronis. Contoh buah-buahannya jeruk, apel, pisang, dan anggur. Contoh sayur-sayurannya ada brokoli, kelor, bayam, dan tomat. Yang keempat, cukupi asupan protein, karena protein bagus untuk menjaga kepadatan tulang. Contoh makanan yang mengandung protein ada daging sapi, telur, ikan, dan kacang-kacangan.
Yang kelima, cukupi asupan kalsium dan vitamin D. Contoh yang mengandung vitamin D ada susu dan juga produk-produk susu, contohnya yogurt dan keju. Yang keenam, makan makanan yang kaya lisnan dan isoflavin. Lisnan merupakan polifenol yang terdapat pada biji-bijian dan kacang-kacangan. Isoflavin merupakan estrogen yang terdapat pada tanaman. Contoh makanan yang tinggi isoflavin adalah kacang kedelai, tahu, dan tempe. Yang ketujuh, untuk mengatasi hot flashes atau kegerahan, hindari makanan-makanan yang pedas dan panas. Juga hindari alkohol. Gunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Gunakan spray yang berbahan halus. Hindari spray yang berbahan tebal dan kasar. Yang ke-8, hindari kafein dan juga rokok. Yang ke-9, untuk aktivitas seksual, jika vagina kering, gunakan pelumas yang berbahan dasar air. Jangan gunakan pelumas yang berbahan dasar gliserin karena beresiko menyebabkan iritasi. Kapan harus segera ke dokter? Yang pertama, jika gejala-gejala dan tanda yang terjadi pada perimenopause terasa sangat mengganggu. Yang kedua, jika tidak menstruasi lebih dari 90 hari. Yang ketiga, jika pendarahan saat menstruasi lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Dokter akan melakukan anamnese atau wawancara dan juga memeriksa fisik teman-teman. Dan juga jika diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan hormon. Untuk terapinya, jika diperlukan, dokter akan memberikan terapi pengganti hormon ataupun obat-obatan untuk mengurangi gejala-gejala perimenopause seperti antidepresi, antibiotik, dan